Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, pengadaan senjata dengan tingkat kecanggihan yang lebih tinggi tetap menjadi faktor utama kesiapan militer Israel. Israel meluncurkan industri militernya dalam skala besar setelah Perang bulan Juni tahun 1967 di bawah dorongan embargo senjata yang diumumkan oleh Perancis, pemasok utamanya. Dalam beberapa tahun, negara ini telah mengembangkan industri senjata maju yang tak tertandingi di dunia ketiga dalam hal kecanggihan teknologi. Sejarah industri. Meskipun Israel tidak secara serius berpikir untuk mengembangkan industri senjata dan sumber pasokannya hingga akhir tahun 1960-an, industri senjata ini lebih tua dibandingkan negara itu sendiri, karena asal-usulnya berasal dari zaman para pejuang Haganah pertahanan. Rasa ketidakberdayaan yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi menjadi faktor kuat dalam gagasan nasionalisme dan emansipasi diri Yahudi. Para pemimpin komunitas Yahudi memang berupaya membangun kapasitas pertahanan diri setempat terhadap kerusuhan Arab yang berkala dan pelecehan terhadap permukiman pertanian Yahudi. Satu para pionir Zionis bekerja di bengkel-bengkel kecil bawah tanah yang memproduksi dan memperbaiki berbagai jenis senjata kecil, amunisi, dan lapis baja kendaraan, dan jenis perangkat keras militer lainnya. Bengkel militer tersebut secara kolektif dikenal sebagai Israel Military Industries, IMI atau TAAS. Perusahaan pertahanan pionir Israel didirikan sekitar tahun 1933. Selanjutnya, perusahaan pertahanan tersebut terbukti tidak hanya menjadi agen utama kelangsungan hidup Israel dalam perang tersebut, kemerdekaan, namun cetakan dan inti industri militer di masa depan. Pada tahap akhir perjuangan Palestina dan kemerdekaan Yahudi pada tahun-tahun 1946-48, strategi militer tetap didasarkan pada kemandirian. Dalam konteks inilah upaya awal dilakukan untuk mengimprovisasi basis amunisi yang mampu menyediakan senjata kecil dan bahan peledak yang sangat dibutuhkan para pejuang Haganah. Pada bulan Mei tahun 1948, ketika Inggris meninggalkan Palestina, para pejuang Haganah keluar dari bawah tanah dan mulai mendirikan pabrik dan bengkel militer lainnya. Alasan utama keputusan Israel untuk membangun industri militer dalam negeri adalah kelangsungan hidup. Sebagai negara yang didirikan dengan kekuatan senjata di lingkungan yang asing dan tidak bersahabat, perhatiannya adalah pada keamanan. Serangkaian perang yang melibatkan Israel menjadikan wajar bagi Israel untuk mengembangkan industri pertahanannya sendiri. Tahun 1950-an menyaksikan perluasan beberapa industri yang berhubungan dengan militer. Pada awal tahun 1950-an, lokakarya-lokakarya yang independen dan seringkali tumpang tindih ini ditempatkan di bawah satu manajemen dan dimasukkan ke dalam kelompok militer yang didirikan bersama TAAS. Di antara entitas baru ini adalah Israel Aircraft Industries (IAI), yang awalnya dikenal sebagai BEDEK atau Institut Rekondisi Pesawat, dan Otoritas Pengembangan Persenjataan Nasional Rafael. Oleh karena itu, selama dekade tersebut, upaya tersebut dipusatkan pada angkatan bersenjata dan badan-badan milik negara. IMI, Rafael, dan IAI. Israel perlahan-lahan memperoleh tingkat swasembada senjata kecil dan mortir yang lebih besar dan menunjukkan kemampuan untuk memodifikasi dan merombak tank, pesawat terbang, dan bahkan sistem elektronik. Pada awal tahun 1960-an perhatian diarahkan untuk membangun industri elektronik dan pada tahun 1965, negara tersebut telah mencapai kemampuan produksi pertahanan tidak hanya pada senjata kecil tetapi juga pada pesawat terbang dan elektronik. Jadi penekanan utama dalam 2 dekade pertama berdirinya negara baru Israel adalah pada pembentukan jalur produksi militer modern. Selain pembuatan senjata, terutama amunisi, mortir, dan senjata ringan, Israel juga merakit pesawat Prancis dan sistem persenjataan lainnya, secara terbatas dan sendiri memproduksi suku cadang tertentu untuk sistem tersebut.